Nabi Yusuf adalah putra ketujuh daripada 12 putra-putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutamanya setelah ditinggalkan, yaitu wafatnya ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia 12 tahun. Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain. Rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf, persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka. Dalam pertemuan rahasia yang mereka adakan untuk merundingkan nasib yang mereka alami dan mengatur aksi yang harus mereka lakukan bagi menyadarkan ayahnya, menuntut perlakuan yang adil dan seksama, berkata salah seorang dari mereka, "Tidakkah kamu merasakan bahwa perlakuan terhadap kita sebagai anaknya tidak adil dan berat sebelah? Ia memanjakan Yusuf dan serta menyayangi lebih daripada kita, seolah-olah Yusuf dan Benyamin sahajalah anak-anak kandungnya dan kita anak-anak tirinya. Padahal kita adalah lebih tua daripada mereka berdua, serta kitalah yang selalu mendampingi ayah, mengurus segala keperluannya dan keperluan rumah tangganya. Kita merasa heran mengapa hanya Yusuf dan Benyamin sahaja yang menjadi keistimewaan di sisi ayah. Apakah ibunya lebih dekat kepada hati ayah berbanding dengan ibu kita? Jika memang itu alasannya, maka apakah salah kita bahwa kita lahir daripada ibu yang mendapat tempat kedua di hati ayah? Ataukah paras Yusuf yang lebih tampan dan lebih cakap daripada paras dan wajah kita yang memang sudah demikian, diciptakan oleh Tuhan dan sesekali bukan kehendak atau hasil usaha kita? Kita amat sesalkan atas perlakuan dan tindakan ayah yang sesal dan keliru ini, serta harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang pincang, serta menjengkelkan hati kita semua." Seorang saudara lain berkata menyambung, "Soal cinta atau benci, simpati atau antipati adalah soal hati yang tumbuh laksana jari-jari kita. Tidak dapat ditanyakan mengapa yang satu lebih dari yang lain dan mengapa ibu jari lebih besar dari jari kelingking. Yang kita sesalkan ialah bahwa ayah kita tidak dapat mengawal rasa cintanya yang berlebih-lebihan kepada Yusuf dan Benyamin sehingga menyebabkannya berlaku tidak adil terhadap kita semua selaku sesama anak kandungnya. Keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang jika penyebab utamanya tidak kita hilangkan. Dan sebagaimana kamu ketahui bahwa penyebab utamanya dari keadaan yang menjengkel hati ini ialah adanya Yusuf di tengah-tengah kita. Dia adalah penghalang bagi kita untuk dapat menerobos ke dalam lubuk hati ayah kita, dan dia merupakan dinding tebal yang memisahkan kita dari ayah kita yang sangat kita cintai. Maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri kerisauan kita ini ialah dengan melenyapkannya dari tengah-tengah kita dan melemparkannya jauh-jauh dari pergaulan ayah dan keluarga kita. Kita harus membunuh dengan tangan kita sendiri atau mengasingkannya di suatu tempat di mana terdapat binatang-binatang buas yang akan melahapnya sebagai mangsa yang empuk dan lezat. Dan kita tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata dan pergaulan ayah, ia akan kembali menyintai dan menyayangi kita sebagai anak-anaknya yang patut mendapat perlakuan adil dan seksama dari ayah, dan suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang dan damai. Tiada sesuatu yang merisaukan hati dan menyesakan dada. Lalu berkata Yahudza, putra keempat dari Nabi Yakub dan yang paling cakap dan bijaksana di antara sesama saudaranya, "Kita semuanya adalah putra-putra Yakub pesuruh Allah dan anak dari Nabi Ibrahim, pesuruh dan kekasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal yang sihat. Apalagi yang kamu bunuh itu, atau serahkan jiwanya kepada binatang buas itu adalah saudara kita sendiri, sekandung, sedarah, sedaging yang tidak berdosa, dan tidak pula pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati atau menyentuh perasaan, dan bahwa ia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah. Itu adalah suatu yang berada di luar kekuasaannya, dan sesekali tidak dapat ditimpakan dosanya kepadanya. Maka menurut pikiran saya," kata Yahudza melanjutkan bahasnya, "ialah dengan jalan yang terbaik untuk melenyapkan Yusuf ialah melemparkannya ke dalam sebuah perigi yang kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan, tempat kafilah-kafilah dan para musafir berhenti beristirahat memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan cara demikian terdapat kemungkinan bahwa salah seorang daripada musafir itu menemukan Yusuf,
mengangkatnya dari dalam perigi dan membawanya jauh-jauh sebagai anak pungut atau sebagai hamba sahaya yang akan diperjualbelikan. Dengan cara yang aku kemukakan ini, kita telah dapat mencapai tujuan kita tanpa melakukan pembunuhan dan merenggut nyawa adik kita yang tidak berdosa. Pikiran dan cadangan yang dikemukakan oleh Yahuza itu mendapat sambutan baik dan disetujui bulat oleh saudara-saudaranya yang lain, dan akan melaksanakannya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Pertemuan secara rahasia itu bersulai dengan janji dari masing-masing saudara yang hadir akan menutup mulut dan merahasiakan rancangan jahat ini seketat-ketatnya, agar tidak bocor dan tidak didengar oleh ayah mereka sebelum pelaksanaannya. Pada malam di mana para saudaranya mengadakan pertemuan sulit yang mana untuk merancangkan muslihat dan rancangan jahat terhadap diri adiknya yang ketika itu Nabi Yusuf sedang tidur nyenyak, mengawang di alam mimpi yang sedap dan mengasyikkan. Tidak mengetahui apa yang oleh takdir direncanakan atas dirinya dan tidak terbayang olehnya bahwa penderitaan yang akan dialaminya nanti adalah akibat dari perbuatan saudara-saudara kandungnya sendiri yang diilhamkan oleh sifat-sifat cemburu, iri hati dan dengki. Pada malam yang nahas itu, Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya seakan-akan 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di depannya. Terburu-buru setelah bangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya, menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dan alami dalam mimpi. Tanda gembira segera tampak pada wajah Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Yusuf putranya. Ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang berisi dan bukan mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau dikurniakan oleh Allah kemuliaan, ilmu dan kenikmatan hidup yang mewah. Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu bahwa hari depanmu adalah hari depan yang cerah penuh kebahagiaan, kebesaran dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Akan tetapi engkau harus berhati-hati, wahai anakku. Janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu yang aku tahu mereka tidak menaruh cinta kasih kepadamu. Bahkan mereka mengiri kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Benyamin. Mereka selalu berbisik-bisik jika membicarakan halmu dan selalu menyindir-nyindir dalam percakapan mereka tentang kamu berdua. Aku khawatir kalau engkau ceritakan kepada mereka kisah mimpimu, akan makin meluaplah rasa dengki dan iri hati mereka terhadapmu. Dan bahkan tidak mungkin bahwa mereka akan merancang perbuatan jahat terhadapmu yang akan membinasakan engkau. Dan dalam keadaan demikian, syaitan tidak akan tinggal diam, tetapi akan makin membakar semangat jahat mereka dan mengobarkan rasa dengki dan iri hati yang bersemayam dalam dada mereka. Maka berhati-hatilah, hai anakku, jangan sampai cerita mimpimu ini bocor dan didengar oleh mereka." Pada esok harinya, setelah semalam suntuk saudara kandung Yusuf bertemu berundingkan siasat dan merancangkan penyingkiran adiknya yang merupakan saingan yang berat dalam merebut hati si ayah. Datanglah mereka menghadapi Nabi Yakub ayahnya, meminta izin membawa Yusuf berekreasi bersama mereka di luar kota. Berkata juru bicara kepada si ayah, "Wahai ayah yang kami cintai, kami berhajat berekreasi dan berkelah di luar kota beramai-ramai, dan ingin sekali bahwa adik kami Yusuf turut serta dan tidak ketinggalan, menikmati udara yang cerah di bawah langit biru yang bersih. Kami akan bawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk santapan kami selama sehari berada di luar kota untuk bersukaria dan bersenang-senang, menghibur hati yang lara dan melapangkan dada yang sesak, seraya mempertebal rasa persaudaraan dan semangat kerukunan di antara sesama saudara." Berkata Yakub kepada putra-putranya, "Sesungguhnya akan sangat merungsingkan pikiranku bila Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku. Apalagi akan turut serta bersamamu keluar kota, di tempat terbuka, yang menurut pendengaranku banyak binatang buas seperti serigala yang banyak berkeliaran di sana. Aku khawatir bahwa kamu akan lengah menjaganya, karena kesibukan kamu bermain-main sendiri, sehingga akan menjadikannya mangsa bagi binatang-binatang buas itu. Alangkah sedihnya aku bila hal itu terjadi. Kamu mengetahui betapa sayangnya aku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan oleh ibunya." Putra-putranya menjawab, "Wahai ayah kami, tidaklah masuk di akal bahwa Yusuf akan diterkam oleh serigala atau binatang buas di depan mata kami sekumpulan ini. Padahal tidak ada di antara kami yang bertubuh lemah atau berhati penakut. Kami sanggup menolak segala gangguan atau serangan dari manapun datangnya. Apakah itu binatang buas atau makhluk lain, kami cukup kuat serta berani, dan kami akan menjaga Yusuf sebaik-baiknya. Tidak akan melepaskannya dari pandangan kami walau sekejap pun. Kami akan mempertaruhkan jiwa raga kami semua untuk keselamatannya. Dan di manakah kami akan menaruh wajah kami bila hal-hal yang mengecewakan ayah mengenai diri Yusuf?"
Akhirnya Nabi Yakub tidak ada alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya membawa Yusuf berekreasi, melepaskan Yusuf di tangan saudara-saudaranya yang diketahui bahwa mereka tidak menyukainya dan tidak menaruh kasih sayang kepadanya. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Baiklah, jika kamu memang sanggup bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya, sesuai dengan kata-kata kamu ucapkan itu, maka aku izinkan Yusuf menyertaimu. Semoga Allah melindunginya bersama kamu sekalian." Pada esok harinya, berangkatlah rombongan putra-putra Yakub kecuali Benyamin, menuju ke tempat rekreasi atau yang sebenarnya menuju tempat di mana menurut rancangan Yusuf akan ditinggalkan. Setiba mereka di sekitar telaga yang menjadi tujuan, Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya dan dicampakkannya di dalam telaga itu tanpa menghiraukan jeritan tangisnya, yang sedikit pun tidak mengubah hati abang-abangnya yang sudah kehilangan rasa cinta kepada adik yang tidak berdosa itu. Hati mereka menjadi lega dan dada mereka menjadi lapang karena rancangan busuknya telah berhasil dilaksanakan, dan dengan demikian akan terbukalah hati Yakub seluas-luasnya bagi mereka. Dan kalaupun tindakan mereka itu akan menyedihkan ayahnya, maka lama-kelamaan akan hilanglah kesedihan itu bila mereka pandai menghiburnya untuk melupakan dan melenyapkan bayangan Yusuf dari ingatan ayahnya. Pada petang hari, pulanglah mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf yang ditinggalkan seorang diri di dasar sumur yang gelap itu, dengan membawa serta pakaiannya setelah disirami darah seekor kelinci yang sengaja dipotong untuk keperluan itu. Mereka menghadap Nabi Yakub seraya menangis mencucurkan air mata dan bersandiwara seakan-akan sedang susah hati. Berkatalah mereka kepada ayahnya, "Wahai ayah, alangkah sial dan nahasnya hari ini bagi kami, bahwa kekhawatiran yang ayah kemukakan kepada kami tentang Yusuf kepada kami telah pun terjadi, dan menjadi kenyataan bahwa firasat ayah yang tajam itu tidak meleset. Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala dikala kami bermain lumba lari dan meninggalkan Yusuf seorang diri menjaga pakaian. Kami cukup hati-hati menjaga adik kami sesuai dengan pesanan ayah. Namun karena menurut pengamatan kami pada saat itu, tidak ada tanda-tanda atau jejak binatang-binatang buas di sekitar tempat kami bermain. Kami sesekali tidak melihat adanya bahaya dengan meninggalkan Yusuf sendirian menjaga pakaian kami yang tidak dari tempat kami bermain. Bahkan masih terjangkau oleh pandangan mata kami. Akan tetapi serigala yang rupanya sudah mengintai adik kami Yusuf itu bertindak begitu cepat menggunakan kesempatan lengahnya kami waktu bermain, sehingga tidak keburu kami menolong menyelamatkan jiwa adik kami yang sangat kami sayangi dan cintai itu. Oh ayah, kami sangat sesalkan diri kami yang telah gagal menepati janji dan kesanggupan kami kepada ayah ketika kami minta izin membawa Yusuf. Namun apa yang hendak dikatakan bila takdir memang menghendaki yang demikian? Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran dengan darah sebagai bukti kebenaran kami ini. Walaupun kami merasakan bahwa ayah tidak akan mempercayai kami sekalipun kami berkata yang benar." Nabi Yakub yang sudah memperolehi firasat tentang apa yang akan terjadi ke atas diri Yusuf putra kesayangannya dan mengetahui bagaimana sikap abang-abangnya terhadap Yusuf adiknya, tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah kepada takdir ilahi dan seraya menekan rasa sedih, cemas dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya. Berkatalah beliau kepada putra-putranya, "Kamu telah memperturutkan hawa nafsumu dan mengikut apa yang dirancangkan oleh syaitan kepadamu. Kamu telah melakukan suatu perbuatan yang akan kamu rasa sendiri akibatnya kelak, jika sudah terbuka tabir asapnya yang patut dimintai pertolongnya dalam segala hal dan peristiwa." Yusuf yang sedang berada di dalam sumur itu seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri memikirkan bagaimana ia dapat mengangkatkan dirinya dari perigi itu, namun ia tidak melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Ia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya di dalam air di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang semuda Yusuf, yang masih belum banyak pengalamannya dalam kehidupan. Baru pertama kali ia berpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Lebih-lebih terasa beratnya ujian itu ialah karena yang melemparkannya ke dasar telaga itu adalah abang-abangnya sendiri, putra-putra ayahnya. Yusuf di samping memikirkan nasibnya yang sedang dialami, serta bagaimana ia menyelamatkan dirinya dari bahaya kelaparan, sekiranya ia lama tidak tertolong. Ia selalu mengingat ayahnya ketika melihat abang-abangnya kembali pulang ke rumah tanpa dirinya bersama mereka. 3 hari berselang sejak Yusuf dilemparkan ke dalam perigi, dan belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya dapat keluar dari kurungannya. Sedangkan bahaya kelaparan sudah mulai membayangi dan sudah nyaris berputus asa. Ketika itu tiba-tiba terdengar olehnya suara sayup-sayup. Suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dilemparkan ke dalam telaga itu. Makin lama makin jelaslah suara-suara itu.
yang akhirnya terdengar seakan anjing menggonggong dan suara orang-orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak, dan suara jejak kaki manusia dan binatang sekitar telaga itu. Ternyata apa yang terdengar oleh Yusuf ialah suara-suara yang timbul oleh sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar perigi untuk beristirahat sambil mencari air untuk diminum bagi mereka dan binatang-binatang ternak mereka. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia sedang memasang telinganya dan mendengar suara ketua kafilah memerintahkan orangnya melepaskan gayung untuk mengambil air dari telaga itu. Kemudian dilihat oleh Yusuf sebuah gayung turun ke bawah, dan begitu terjangkau oleh tangannya, dipeganglah kuat-kuat gayung itu yang kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir seraya berteriak mengeluh karena beratnya gayung yang ditarik itu. Para musafir yang berada di kafilah itu terperanjat dan takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan gayung itu bukannya air, tetapi manusia hidup berparas tampan, bertubuh tegak, dan berkulit putih bersih. Mereka berunding apa yang akan diperbuat dengan hamba Allah yang telah diketemukan di dalam dasar perigi itu, dilepaskannya di tempat yang sunyi itu, atau dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk dibawa ke Mesir dan dijual di sana sebagai hamba sahaya dengan harga yang menurut tafsiran mereka akan mencapai harga yang tinggi karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya kafilah itu di Mesir, dibawalah Yusuf di sebuah pasar khusus di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau sebagai budak. Yusuf lalu ditawarkan di depan umum dilelangkan. Dan karena para musafir yang membawanya itu khawatir akan terbuka pertemuan Yusuf, maka mereka enggan mempertahankan sampai mencapai harga yang tinggi, tetapi melepaskannya pada tawaran pertama dengan harga yang rendah dan tidak memadai. Padahal seorang seperti Nabi Yusuf tidak dapat dinilai dengan uang, bahkan dengan emas seisi bumi pun tidak seimbang sebagai manusia yang besar dan makhluk Allah yang agung seperti Nabi Yusuf, yang oleh Allah telah digariskan dalam takdirnya bahwa ia akan melaksanakan misi yang suci dan menjalankan peranan yang menentukan dalam hidup umat manusia. Nabi Yusuf dalam pelelangan itu dibeli oleh pejabat tinggi Mesir bernama Fathifar sebagai penawar pertama yang merasa berbahagia memperoleh seorang hamba yang berparas bagus, bertubuh kuat dan air muka yang memberi kesan bahwa dalam manusia yang dibelikan itu terkandung jiwa yang besar, hati suci bersih, dan bahwa ia bukanlah manusia yang harus diperjualbelikan. Berkata Fathifar kepada istrinya yaitu Zulaiha ketika mengenalkan Yusuf kepadanya, "Inilah hamba yang aku baru beli dari pelelangan. Berilah ia perlakuan dan layanan yang baik. Kalau kelak kita akan memperolehi manfaat daripadanya dan memungutnya sebagai anak kandung kita, aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya bahwa ia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan. Bahkan mungkin sekali bahwa ia adalah dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab." Nyonya Fathifar, istri pejabat Mesir, menerima Yusuf di rumahnya sesuai dengan pesanan suaminya, dilayani sebagai salah seorang daripada anggota keluarganya dan sesekali tidak diperlakukannya sebagai hamba atau budak. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Fathifar. Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya diurus dengan senang hati, seolah-olah dari perintah oleh orang tuanya sendiri. Yusuf pun hidup tenang dan tenteram di rumah Fathifar. Sejak ia menginjakan kakinya di rumah itu, ia mendapat kepercayaan penuh dari kedua majikannya. Ia mengurus rumah tangga mereka dan melaksanakan perintah dan segala keperluan mereka dengan sesungguh hati, ikhlas dan kejujuran. Tiada menuntut upah dan balasan atas segala tenaga dan jerih payah yang dicurahkan untuk kepentingan keluarga. Ia menganggap dirinya di rumah itu bukan sebagai hamba bayaran, tetapi sebagai seorang daripada anggota keluarga. Demikian pula anggapan majikannya, suami istri terhadap dirinya. Ketenangan hidup dan kepuasan hati yang didapat oleh Yusuf selama ia tinggal di rumah Fathifar telah mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuhnya. Ia yang telah dikaruniai oleh Tuhan kesempurnaan jasmani dengan kehidupan yang senang dan empuk di rumah Fathifar, makin terlihat tambah segar wajahnya, tambah elok parasnya, dan tambah tegak tubuhnya, sehingga ia merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa yang menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali istri Fathifar, majikannya sendiri, yaitu Zulaiha. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa ia akan menjadi rebutan lelaki, andai kata ia hidup di kota Sadum, di tengah-tengah kaum Nabi Lut ketika itu. Kehidupan sehari-hari di bawah satu atap rumah antara Yusuf, seorang pemuda remaja yang gagah perkasa, dan Zulaiha majikannya, seorang wanita muda cantik dan ayu, tidak akan terhindar dari risiko terjadinya perbuatan maksiat
bila tidak ada kekuatan iman dan takwa yang menyekat hawa nafsu. Demikianlah akan apa yang terjadi terhadap Yusuf dan istri pejabat Mesir itu. Pada hari-hari pertama Yusuf berada di tengah-tengah keluarga, Nyonya Potifar tidak menganggapnya dan memperlakukannya lebih dari sebagai pembantu rumah yang cakap, tangkas, giat dan jujur, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhurnya itu serta kecakapan dan ketangkasan kerjanya dalam menyelesaikan urusan dan tugas yang dipasrahkan kepadanya. Akan tetapi memang rasa cinta itu selalu didahului oleh rasa simpati. Simpati dan kekaguman Nyonya Potifar terhadap cara kerja Yusuf lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk badan dan paras mukanya. Gerak-gerik dan tingkah laku Yusuf diperhatikan dari jauh dan diliriknya dengan penuh hati-hati. Bunga api cinta yang masih kecil di dalam hati Nyonya Potifar terhadap Yusuf makin hari makin membesar dan membara. Tiap kali ia melihat Yusuf berada dekatnya atau mendengar suaranya dan suara langkah kakinya. Walaupun ia berusaha memadamkan api yang membara di dadanya itu dan hendak menyekat nafsu berahi yang sedang bergelora dalam hatinya, untuk menjaga maruahnya sebagai majikan dan mempertahankan sebagai istri seorang pejabat. Namun ia tidak berupaya menguasai perasaan hati dan hawa nafsunya dengan kekuatan akalnya. Bila ia duduk seorang diri, maka terbayanglah di depan matanya akan paras Yusuf yang elok dan tubuhnya yang bagus, dan tetaplah melekat bayangan itu di depan mata dan hatinya, sekalipun ia berusaha untuk menghilangkannya dengan mengalihkan perhatiannya kepada urusan dan kesibukan rumah tangga. Dan akhirnya menyerahlah Nyonya Potifar kepada kehendak dan panggilan hati serta nafsunya yang mendapat dukungan syaitan dan iblis, dan diketepikannya lah semua pertimbangan maruah, kedudukan dan martabat serta kehormatan diri sesuai dengan tuntutan dengan akal yang sehat. Zulaiha menggunakan taktik memancing-mancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya dan bukannya dia dulu yang mendekati Yusuf. Demi menjaga kehormatan dirinya sebagai istri pejabat kerajaan, ia selalu berdandan dan berhias rapi bila Yusuf berada di rumah, merangsangnya dengan wangi-wangian dan dengan memperagakan gerak-gerik dan tingkah laku, sambil menampakkan seakan-akan dengan tidak sengaja bahagian tubuhnya yang biasanya menggiurkan hati lelaki. Yusuf yang tidak sadar bahwa Zulaiha, istri Potifar, mencintai dan mengandungi nafsu syahwat kepadanya, menganggap pelakuan manis dan pendekatan Zulaiha kepadanya adalah hal biasa. Sesuai dengan pesanan Potifar kepada istrinya, ketika dibawa pulang dari tempat perlelangan, ia tetap berlaku biasa, sopan santun dan bersikap hormat, dan tidak sedikit pun terlihat dari haknya sesuatu gerak atau tindakan yang menandakan bahwa ia terpikat oleh gaya dan aksi Zulaiha yang ingin menarik perhatiannya dan mengiurkan hatinya. Yusuf sebagai calon nabi telah dibekali oleh Allah dengan iman yang mantap, akhlak yang luhur dan budi pekerti yang tinggi. Ia tidak akan terjerumus melakukan sesuatu maksiat yang sekaligus merupakan perbuatan atau suatu tindakan khianat terhadap orang yang telah mempercayainya, memperlakukannya sebagai anak dan memberinya tempat di tengah-tengah keluarganya. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaiha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya menjadikan Zulaiha bahkan tambah panas hati dan bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Jika aksi samar-samar yang ia lakukan tetap tidak dimengertikan oleh Yusuf yang dianggapkannya yang berdarah dingin itu, maka akan dilakukannya secara berterus terang. Dan kalau perlu dengan cara paksaan sekalipun, Zulaiha tidak tahan lagi lebih lama menunggu reaksi dari Yusuf yang tetap bersikap dingin, acuh tak acuh terhadap rayuan dan ajakan yang samar-samar daripadanya. Maka kesempatan ketika si suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaiha ke bilik tidurnya seraya berseru kepada Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke bilik di belakang Zulaiha, sebagaimana ia sering melakukannya bila dimintai pertolongannya melakukan sesuatu di dalam bilik. Sekali-kali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa perintah Zulaiha kali itu kepadanya untuk masuk ke biliknya bukanlah perintah biasa untuk melakukan sesuatu yang biasa diperintahkan kepadanya. Ia baru sadar ketika ia berada di dalam bilik, pintu dikunci oleh Zulaiha, tabir disisihkan. Seraya berbaring berkatalah ia kepada Yusuf, "Ayolah, hai Yusuf, inilah aku sudah siap bagimu. Aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku kepada sentuhan tubuhmu. Inilah tubuhku, kuserahkan kepadamu. Berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Seraya memalingkan wajahnya ke arah lain, berkatalah Yusuf, "Semoga Allah melindungiku dari godaan syaitan. Tidak mungkin wahai tuan puteriku, aku akan melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang tuan puteri kehendaki, maka aku telah mengkhianati tuanku, suami tuan puteri, yang telah melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya kepadaku, kepercayaan yang telah dilimpahkannya kepadaku
adalah suatu amanat yang tidak patut aku cederai. Sesekali tidak akan kubalas budi baik tuanku dengan perhianatan dan penodaan nama baiknya. Selain itu, Allah pun akan murka kepadaku dan akan mengutukku bila-bila aku lakukan apa yang Tuan Putri mintakan daripadaku. Allah Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya. Segera mata Zulaiha melotot dan wajahnya menjadi merah, tanda marah yang meluap-luap akibat penolakan Yusuf terhadap ajaknya. Ia merasakan dirinya dihina dan diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya, yang dianggapnya suatu perbuatan kurang ajar dari seorang pelayan terhadap majikannya yang sudah merendahkan diri, mengajaknya tidur bersama, tetapi ditolak mentah-mentah. Padahal tidak sedikit pembesar pemerintah dan orang-orang berkedudukan telah lama merayunya dan ingin sekali menyentuh tubuhnya yang elok itu, tetapi tidak dihiraukan oleh Zulaiha. Yusuf melihat mata Zulaiha yang melotot dan wajahnya yang menjadi merah, menjadi takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan segera lari menuju pintu yang tertutup. Namun Zulaiha cepat-cepat bangun dari ranjangnya, mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Ditariknyalah kuat-kuat oleh Zulaiha bahagian belakang kemejanya sehingga terkoyak. Tepat pada masa mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik, datanglah Futhifar mendapati mereka dalam keadaan yang mencurigakan itu. Dengan tiada memberi kesempatan Yusuf membuka mulut, berkatalah Zulaiha cepat-cepat kepada suaminya yang masih berdiri tercengang memandang kepada kedua orang kepercayaan itu. Inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja dan puji itu telah berani secara kurang ajar masuk ke bilikku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik kami ini harus dipenjarakan dan diberi seksaan yang pedih, ungkap Zulaiha. Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaiha kepada suaminya, tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Berkatalah ia kepada majikannya Futhifar, sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilkan aku ke biliknya, lalu memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu dan lari menyingkirinya. Namun ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang sehingga terkoyak. Futhifar dalam keadaan bingung. Siapakah di antara kedua orang yang benar? Yusufkah yang memang selama hidup bersama di rumahnya belum pernah berkata dusta? Atau Zulaihakah yang dalam pikirannya tidak mungkin akan mengkhianatinya? Dalam keadaan demikian itu, tibalah seorang dari keluarga Zulaiha, yaitu saudaranya sendiri yang dikenal bijaksana, pandai dan selalu memberi pertimbangan yang tepat bila dimintai pikiran dan nasihatnya. Atas permintaan Futhifar untuk memberinya pertimbangan dalam masalah yang membingungkan itu, berkatalah saudaranya, "Lihatlah, bila kemeja Yusuf terkoyak bagian belakangnya, maka ialah yang benar dan istrimu yang dusta. Sebaliknya bila koyak kemejanya di bahagian hadapan, maka dialah yang berdusta dan istrimu yang berkata benar." Berkatalah Futhifar kepada istrinya setelah persoalannya menjadi jelas dan tabir rahasianya terungkap, "Beristighfarlah engkau hai Zulaiha dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan dusta pula untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat-sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Kemudian berpalinglah dia menghadap Yusuf dan berkata kepadanya, "Tutuplah rapat-rapat mulutmu wahai Yusuf, dan ikatlah lidahmu, agar masalah ini akan tetap menjadi rahasia yang tersimpan sekeliling dinding rumah ini, dan jangan sesekali sampai keluar dan menjadi rahasia umum dan buah mulut masyarakat. Anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini." Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, tiap rahasia yang diketahui oleh dua orang atau lebih, pasti tersiar dan diketahui oleh orang ramai. Demikianlah juga peristiwa Zulaiha dengan Yusuf yang dengan ketat ingin ditutupi oleh keluarga Futhifar. Tidak perlu menunggu lama untuk menjadi rahasia umum. Pada mulanya orang berbisik-bisik dari mulut ke mulut, menceritakan kejadian itu. Tetapi makin hari makin meluas dan makin menyebar ke tiap-tiap pertemuan, dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan wanita-wanita dari golongan atas dan menengah. Kecaman-kecaman yang bersifat sindiran maupun yang terang-terangan mulai dilontarkan orang terhadap Zulaiha, istri pejabat istana yang telah dikatakan bercumbu-cumbuan dengan pelayannya sendiri, seorang hamba belian dan yang sangat memalukan. Pelayan bahkan menolak ajakan majikannya, dan tatkala melarikan diri daripadanya, dikejarkannya sampai bahagian belakang kemejanya terkoyak. Kecaman-kecaman, sindiran-sindiran dan ejekan-ejekan orang terhadap dirinya akhirnya sampailah di telinga Zulaiha. Ia menjadi malu dan sedih hati bahwa peristiwanya dengan Yusuf sudah menjadi buah mulut orang yang dengan sendirinya membawa nama baik keluarga dan nama baik suaminya sebagai petinggi istana yang sangat disegani dan dihormati. Zulaiha yang sangat marah dan jengkel terhadap wanita-wanita sekelasnya, istri-istri pembesar yang tidak henti-hentinya dalam pertemuan mereka menyinggung namanya dengan ejekan dan kecaman,
sehubungan dengan peristiwanya dengan Yusuf. Untuk mengakhiri desas-desus dan kasakusuk kaum wanita para istri pembesar itu, Zulaiha mengundang mereka ke suatu jamuan makan di rumahnya dengan maksud membuat kejutan, yaitu memperlihatkan kepada mereka Yusuf yang telah menawankan hatinya sehingga menjadikan lupa akan maruah dan kedudukan sebagai istri pejabat tinggi istana. Dalam pesta itu, para undangan diberikan tempat duduk yang empuk dan masing-masing diberikan sebilah pisau yang tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang tersedia dan sudah dihidangkan. Setelah masing-masing tamu menduduki tempatnya dan disilakannya menikmati hidangan yang sudah tersedia di depannya, maka tepat pada masa mereka sibuk mengupas buah yang ada di tangan masing-masing, dikeluarkannyalah Yusuf oleh Zulaiha, berjalan sebagai peragawan di hadapan wanita-wanita yang sedang sibuk memotong buah-buahan itu, tanpa disadari para tamu wanita yang sedang memegang pisau dan buah-buahan di tangannya seraya ternganga mengagumi keindahan wajah dan tubuh Yusuf. Mereka tanpa sadar melukai jari-jari tangannya sendiri, dan sambil menggeleng-geleng kepala keheranan, maka berkatalah mereka, "Maha sempurnalah Allah, ini bukanlah manusia, ini adalah seorang malaikat yang mulia." Zulaiha bertepuk tangan tanda gembira melihat usaha kejutannya berhasil, dan sambil menunjuk ke jari-jari wanita yang terhiris dan mencucurkan darah itu, berkatalah ia, "Inilah dia Yusuf, yang menyebabkan aku menjadi bual-bualan ejekanmu dan sasaran kecaman-kecaman orang. Tidakkah kami setelah melihat Yusuf dengan mata kepala memberi uzur kepadaku, bila ia menawan hatiku dan membangkitkan hawa nafsu syahwatku sebagai seorang wanita muda yang tidak pernah melihat orang yang setampan parasnya, seindah tubuhnya dan seluruh akhlak Yusuf. Salahkah aku jika aku tergila-gila olehnya, sampai lupa akan kedudukanku dan kedudukan suamiku? Kamu yang hanya melihat Yusuf sepintas, lalu sudah kehilangan kesadaran sehingga bukan buah-buahan yang kamu kupas, tetapi jari-jari tanganmu yang terhiris. Maka herankah kalau aku yang berkumpul dengan Yusuf di bawah satu bumbu, melihat wajah dan tubuhnya serta mendengar suaranya pada setiap saat dan setiap detik sampai kehilangan akal, sehingga tidak dapat mengawal nafsu syahwatku menghadapinya. Aku harus mengaku di depan kalian bahwa memang akulah yang menggodanya dan merayunya, dan dengan segala daya upaya ingin memikat hatinya dan mengundangnya untuk menyambut cintaku dan melayani nafsu syahwatku. Akan tetapi dia bertahan diri, tidak menghiraukan ajakanku dan bersikap dingin terhadap rayuan dan godaanku. Ia makin menjauhkan diri bila aku mencoba mendekatinya dan memalingkan pandangan matanya dari pandanganku bila mataku menentang matanya. Aku telah merendahkan diriku sebagai istri pejabat istana kepada Yusuf yang hanya seorang hamba sahaya dan pembantu rumah. Namaku sudah terlanjur ternoda dan menjadi ejekan orang karenanya. Maka bila tetap membangkang dan tidak mahu memperturutkan kehendakku, aku tidak akan ragu-ragu akan memasukkannya ke dalam penjara sepanjang waktu sebagai pengajaran baginya dan imbalan bagi kecemaran namaku karenanya. Mendengar kata-kata ancaman Zulaiha terhadap diri Yusuf, menggugah hati para wanita yang menaruh simpati dan rasa kasihan kepada diri Yusuf. Mereka menyayangkan bahwa tubuh yang indah dan wajah yang tampan serta manusia yang berbudi pekerti dan berakhlak luhur itu tidak patut dipenjarakan dan dimasukkan ke tempat orang-orang yang melakukan kejahatan. Berkata salah seorang yang menghampirinya, "Wahai Yusuf, mengapa engkau berkeras kepala menghadapi Zulaiha yang menyayangimu dan mencintaimu? Mengapa engkau menolak ajakan dan seruannya terhadapmu? Suatu keuntungan besar bagimu bahwa seorang wanita cantik seperti Zulaiha yang bersuamikan seorang pembesar negeri tertarik kepadamu dan menginginkan pendekatanmu. Ataukah mungkin engkau adalah seorang lelaki yang lemah syahwat dan karena itu tidak tertarik oleh kecantikan serta keelokan seorang wanita muda seperti Zulaiha?" Berkata seorang tamu wanita lainnya, "Jika sekiranya kamu tidak tertarik kepada Zulaiha karena kecantikannya, maka berbuatlah untuk kekayaannya dan kedudukan suaminya. Sebab jika engkau dapat menyesuaikan dirimu kepada kehendak Zulaiha dan mengikuti segala perintahnya, niscaya engkau akan dianugerahi harta yang banyak dan mungkin pangkatmu pun akan dinaikkan." Lalu berucap lagi seorang tamu lainnya memberi nasihat, "Wahai Yusuf, fikirkanlah baik-baik dan camkanlah nasihatku ini. Zulaiha sudah berketetapan hati harus mencapai tujuannya dan memperoleh akan apa yang dikehendakinya daripadamu. Ia sudah terlanjur diejek dan dikecam orang, dan sudah terlanjur namanya menjadi bualan di dalam masyarakat karena engkau. Maka dia mengancam, bila engkau tetap berkeras kepala dan tidak melunakkan sikapmu terhadap tuntutannya, pasti ia akan memasukkan engkau ke dalam penjara sebagai penjahat. Engkau mengetahui bahwa suami Zulaiha adalah petinggi yang berkuasa memenjarakan seseorang ke dalam tahanan. Dan engkau mengetahui pula bahwa Zulaiha sangat berpengaruh kepada suaminya. Sayangilah wahai Yusuf dirimu yang masih muda remaja dan tampan ini,
dan ikutilah perintah Zulaiha agar engkau selamat dan terhindar dari akibat yang kami tidak menginginkan ke atas dirimu. Kata-kata nasihat dan bujukan para wanita tamu Zulaiha itu didengar oleh Yusuf dengan telinga kanan dan keluar ke telinga kirinya. Tidak suatu pun daripadanya yang dapat turun ke lubuk hatinya atau menjadi bahan penimbangannya. Akan tetapi, walaupun ia percaya kepada dirinya, tidak akan terpengaruh oleh bujukan dan nasihat-nasihat itu. Ia merasa khawatir bahwa jika masih tinggal lama di tengah-tengah pergaulan itu, akhirnya mungkin ia akan terjebak dan masuk ke dalam perangkap tipu daya dan tipu muslihat Zulaiha dan kawan-kawan wanitanya. Maka, berdoalah Nabi Yusuf memohon kepada Allah agar memberi ketetapan iman dan keteguhan tekad kepadanya, supaya tidak tersesat oleh godaan syaitan dan tipu muslihat kaum wanita yang akan menjerumuskannya ke dalam lembah kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Berucaplah ia di dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku lebih suka dipenjarakan berbanding aku berada di luar, tetapi harus memperturutkan hawa nafsu para wanita itu. Lindungilah aku wahai Tuhanku, dari pergaulan orang-orang yang hendak membawaku ke jalan yang sesat dan memaksaku melakukan perbuatan yang Engkau tidak ridhai. Bila aku dipenjarakan, akan kubulatkan pikiranku serta ibadahku kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah daripadaku rayuan dan tipu daya wanita-wanita itu, supaya aku tidak termasuk dari orang-orang yang bodoh dan sesat." Futifar suami Zulaiha mengetahui dengan pasti bahwa Yusuf bersih dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ia pula sadari bahwa istrinya lah yang menjadi biang keladi dalam peristiwa yang sampai mencemarkan nama baik keluarganya. Akan tetapi, ia tidak dapat berbuat selain mengikuti nasihat istrinya yang menganjurkan agar Yusuf dipenjarakan. Karena dengan memasukkan Yusuf ke dalam tahanan, pendapat umum akan berubah dan berbalik akan menuduh serta menganggap Yusuflah yang bersalah dalam peristiwa itu, dan bukannya Zulaiha. Dengan demikian, mereka berharap nama baiknya akan pulih kembali dan desas-desus serta kasakusuk masyarakat tentang rumah tangganya akan berakhir. Demikianlah, maka perintah dikeluarkan oleh Futifar dan masuklah Yusuf ke dalam penjara sesuai dengan doanya. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukannya karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan, tetapi karena sewenang-wenangnya penguasa yang memenjarakannya untuk menutupi dosanya sendiri dengan menempelkan dosa itu kepada orang yang dipenjarakan. Akan tetapi bagi Nabi Yusuf, penjara adalah tempat yang aman untuk menghindari segala godaan dan tipu daya yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Bagi Yusuf, hidup di dalam sebuah penjara yang gelap dan sempit, di mana gerak badannya dan pandangan matanya dibatasi, adalah lebih baik dan lebih disukai daripada hidup di alam bebas, di mana jiwanya tertekan dan hatinya tidak merasa aman dan tenteram. Di dalam penjara, Yusuf dapat membulatkan pikiran dan jiwanya beribadah dan menyembah kepada Allah. Di samping itu, ia dapat melakukan dakwah di dalam penjara, memberi bimbingan dan nasihat kepada pesalah, agar mereka yang telah berdosa melakukan kejahatan bertaubat dan kembali menjadi orang-orang yang baik. Sedang kepada tahanan yang tidak berdosa yang menjadi korban perbuatan penguasa yang sewenang-wenang, dihiburnya agar mereka bersabar dan bertakwa, bertawakal serta beriman memohon kepada Allah mengakhiri penderitaan dan kesengsaraan mereka. Bersama dengan Yusuf, dipenjarakan pula 2 orang pegawai istana raja, dengan kasus hendak meracunkan raja atas perintah dan dengan kerjasama dengan pihak musuh istana. 2 pemuda pegawai yang dipenjara itu, seorang penjaga gudang makanan dan seorang sebagai pelayan meja istana. Pada suatu hari, datanglah kedua pemuda tahanan itu ke tempat Nabi Yusuf mengisahkan bahwa mereka telah mendapat mimpi. Si pelayan melihat ia seakan-akan berada di tengah sebuah kebun anggur memegang gelas, seperti gelas yang sering digunakan minumkan oleh raja, lalu diisinya gelas itu dengan perahan buah anggur. Sedangkan pemuda penjaga gudang melihat dalam mimpinya seolah-olah mendukung di atas kepalanya sebuah keranjang yang berisi roti. Roti itu disambar oleh sekelompok burung dan dibawanya terbang. Kedua pemuda tahanan itu mengharapkan dari Nabi Yusuf agar memberi tafsiran bagi mimpi mereka itu. Nabi Yusuf yang telah dikaruniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalahnya kepada hamba-hambanya, memulai dakwahnya kepada kedua pemuda yang datang menanyakan tafsiran mimpinya itu, mengajak mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala yang mereka ada-adakan sendiri, dengan memberi nama-nama kepada berhala-berhala itu sesuka hati mereka. Lalu untuk membuktikan kepada kedua pemuda itu bahwa ia adalah seorang nabi dan pesuruh Allah, berkata Nabi Yusuf, "Aku tahu dan dapat menerangkan kepada kamu makanan apa yang akan kamu terima, apa jenisnya dan berapa banyaknya. Demikian pula jenisnya dan macam minuman yang akan kamu terima. Demikian pula dapat aku memberi tafsiran bagi mimpi seorang termasuk kedua mimpimu.
Itu semua adalah ilmu yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku. Aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengingkari adanya hari kiamat kelak. Aku telah mengikuti agama bapak-bapakku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidaklah sepatutnya kami menyekutukan sesuatu bagi Allah yang telah mengaruniakan rahmat dan nikmatnya atas kami dan atas manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak menghargai nikmat Allah itu dan tidak mensyukurinya. Cobalah fikirkan wahai teman-temanku, mana yang lebih baik dan lebih masuk akal? Penyembahan kepada beberapa Tuhan yang berbeda-beda, atau penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Tuhan telah memerintahkan, janganlah kamu menyembahkan selain daripada Dia. Itulah agama yang benar dan lurus. Tetapi banyak orang tidak mengetahui dan tidak mau mengerti. Adapun mengenai mimpimu, Nabi Yusuf melanjutkan ceritanya. Maka tafsirnya bahwa engkau, wahai pemuda pelayan, segera akan dikeluarkan dari penjara dan akan dipekerjakan kembali seperti sedia kala. Sedangkan engkau, wahai pemuda penjaga gudang, akan dihukum mati dengan disalib, dan kepalamu akan menjadi makanan burung-burung yang mematuknya. Demikianlah tafsir mimpimu yang telah menjadi hukum Allah bagi kamu berdua. Berkata Nabi Yusuf selanjutnya kepada pemuda yang diramalkan akan keluar dari penjara. Wahai temanku, pesanku kepadamu, bila engkau telah keluar dan kembali bekerja di istana, sebutlah namaku di hadapan raja majikanmu. Katakanlah kepadanya bahwa aku dipenjarakan sewenang-wenangnya, tidak berdosa dan tidak bersalah. Aku hanya dipenjara untuk kepentingan menyelamatkan nama keluarga petinggi istana dan atas anjuran istrinya belaka. Janganlah engkau lupakan pesananku ini, wahai temanku yang baik. Kemudian, maka sesuai dengan tafsir Nabi Yusuf, selang tidak lama keluarlah surat pengampunan raja bagi pemuda pelayan dan hukuman salib bagi pemuda penjaga gudang dilaksanakan. Akan tetapi pesanan Nabi Yusuf kepada pemuda pelayan tidak disampaikan kepada raja. Setelah ia diterima kembali bekerja di istana, syaitan telah menjadikannya lupa setelah ia menikmati kebebasan dari penjara. Dan dengan demikian tetaplah Nabi Yusuf berada di penjara beberapa tahun lamanya, menghibur para tahanan yang tidak berdosa, dan mendidik serta berdakwah kepada tahanan yang telah bersalah melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang buruk, agar mereka menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi sesama manusia, dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertauhid. Pada suatu hari berkumpullah di istana Raja Mesir para pembesar, penasihat dan para arif bijaksana yang sengaja diundang oleh raja untuk memberi tafsir mimpi yang telah merunsingkan dan menakutkan hatinya. Ia bermimpi seakan-akan melihat 7 ekor sapi betina lain yang kurus-kurus. Di samping itu, ia melihat pula dalam mimpinya 7 butir gandum hijau di samping 7 butir yang lain kering. Tidak seorang daripada pembesar-pembesar yang didatangkan itu yang dapat memberi tafsiran takbir bagi mimpi raja. Bahkan sebahagian daripada mereka menganggapkannya sebagai mimpi kosong yang tiada berarti dan menganjurkan kepada raja melupakan saja mimpi itu dan menghilangkannya dari pikirannya. Pelayan raja, pemuda teman Yusuf dalam penjara, pada masa pertemuan raja dengan para tetamunya, lalu teringat olehnya pesan Nabi Yusuf kepadanya sewaktu ia akan dikeluarkan dari penjara, dan bahwa takbir yang diberikan oleh Nabi Yusuf bagi mimpinya adalah tepat. Telah terjadi sebagaimana telah ditafsirkan. Ia lalu memberanikan diri menghampiri raja dan berkata, "Wahai paduka tuanku, hamba mempunyai seorang teman kenalan di dalam penjara yang pandai menakbirkan mimpi. Ia adalah seorang yang cakap, ramah dan berbudi pekerti luhur. Ia tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan apapun. Ia dipenjara hanya atas fitnahan dan tuduhan palsu belaka. Ia telah memberi takbir bagi mimpiku sewaktu hamba berada dalam tahanan bersamanya dan ternyata takbirnya tepat dan benar, sesuai dengan apa yang hamba alami. Jika paduka tuan berkenan, hamba akan pergi mengunjunginya di penjara untuk menanyakan dia tentang takbir mimpi paduka tuan." Dengan izin raja, pergilah pelayan mengunjungi Nabi Yusuf dalam penjara. Ia menyampaikan kepada Nabi Yusuf kisah mimpi raja yang tidak seorang pun daripada anggota kaki tangannya dan para penasihatnya dapat memberikan tafsir yang memuaskan dan melegakan hati majikannya. Ia mengatakan kepada Nabi Yusuf bahwa jika raja dapat dipuaskan dengan pemberian bagi takbir mimpinya, mungkin sekali ia akan dikeluarkan dari penjara. Dan dengan demikian akan berakhirlah penderitaan yang akan dialami bertahun-tahun dalam kurungan. Berucaplah Nabi Yusuf menguraikan takbirnya bagi mimpi raja. Negara akan menghadapi masa makmur, subur selama 7 tahun, di mana tumbuh-tumbuhan dan semua tanaman gandum, padi dan sayur mayur akan mengalami masa menuai yang baik, yang membawa hasil makanan berlimpah ruah. Kemudian menyusul musim kemarau selama 7 tahun berikutnya, di mana sungai Nil tidak memberi air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman rusak dimakan hama, sedang persediaan bahan makanan
Hasil tuaian tahun-tahun subur itu sudah habis dimakan. Akan tetapi, Nabi Yusuf melanjutkan keterangannya. Setelah mengalami kedua musim 7 tahun itu, akan tibalah tahun basah di mana hujan akan turun dengan lembatnya menyirami tanah-tanah yang kering dan kembali menghijau menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diperah untuk diminum. Maka jika takbirku ini menjadi kenyataan, Nabi Yusuf berkata lebih lanjut, seharusnya kamu menyimpan baik-baik apa yang telah dihasilkan dalam tahun-tahun subur, serta berjimat dalam pemakaiannya untuk persiapan menghadapi masa kering, agar supaya terhindarlah rakyat dari bencana kelaparan dan kesengsaraan. Raja setelah mendengar dari pelayannya apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya, merasakan bahwa takbir yang didengarkan itu sangat masuk akal dan dapat dipercaya, bahwa apa yang telah diramalkan oleh Yusuf akan menjadi kenyataan. Ia memperoleh kesan bahwa Yusuf yang telah memberi takbir yang tepat itu adalah seorang yang pandai dan bijaksana, dan akan sangat berguna bagi negeri jika didudukan di istana menjadi penasihat dan pembantu kerajaan. Maka disuruhnyalah kembali si pelayan ke penjara untuk membawa Yusuf menghadap kepadanya di istana. Nabi Yusuf yang sudah cukup derita hidup sebagai orang tahanan yang tidak berdosa dan ingin segera keluar dari kurungan yang mencekam hatinya itu. Namun ia enggan keluar dari penjara sebelum peristiwanya dengan istri salah satu petinggi istana itu dijernihkan lebih dahulu, dan sebelum tuduhan serta fitnahan yang ditimpakan ke atas dirinya diterangkan kepalsuannya. Nabi Yusuf ingin keluar dari penjara sebagai orang yang suci bersih, dan bahwa dosa yang diletakkan kepada dirinya adalah fitnahan dan tipu daya yang bertujuan menutupi dosa istri pejabat istana itu sendiri. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf dan terkesan oleh tafsir yang diberikan bagi mimpinya secara terperinci dan menyeluruh makin merasa hormat kepadanya. Mendengar tuntutannya agar diselesaikan lebih dahulu soal tuduhan dan fitnahan yang dilemparkan atas dirinya sebelum ia dikeluarkan dari penjara. Hal mana menurut pikiran raja menandakan kejujurannya, kesucian hatinya dan kebesaran jiwanya, bahwa ia tidak ingin dibebaskan atas dasar pengampunan, tetapi ingin dibebaskan karena ia bersih dan tidak bersalah serta tidak berdosa. Tuntutan Nabi Yusuf diterima oleh Raja Mesir dan segera dikeluarkan perintah mengumpulkan para wanita yang telah menghadiri jamuan makan Zulaiha dan terhiris hujung jari tangan masing-masing ketika melihat wajahnya itu. Di hadapan Raja, mereka menceritakan tentang apa yang mereka lihat dan alami dalam jamuan makan itu, serta percakapan dan soal jawab yang mereka lakukan dengan Nabi Yusuf. Mereka menyatakan pesan mereka tentang diri Nabi Yusuf bahwa ia seorang yang jujur, soleh, bersih dan bukan dialah yang salah dalam peristiwanya dengan Zulaiha. Zulaiha pun dalam pertemuan itu mengakui bahwa memang dialah yang berdosa dalam peristiwanya dengan Yusuf, dan dialah yang menganjurkan kepada suaminya agar memenjarakan Yusuf untuk memberikan gambaran palsu kepada masyarakat bahwa dialah yang salah dan bahwa dialah yang memperkosa kehormatannya. Hasil pertemuan raja dengan para wanita itu diumumkan agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dan dengan demikian terungkaplah tabir yang meliputi peristiwa Yusuf dan Zulaiha. Maka atas perintah raja, dikeluarkanlah Nabi Yusuf dari penjara secara hormat. Bersih dari segala tuduhan, ia pergi langsung ke istana raja memenuhi undangannya. Raja Mesir yang telah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf dari pelayannya, teman Nabi Yusuf dalam penjara, dari kesaksian wanita-wanita, tamu Zulaiha dalam jamuan makan dan dari Zulaiha sendiri, makin bertambah rasa hormatnya dan kagumnya terhadap Nabi Yusuf setelah berhadapan muka dan bercakap-cakap dengan beliau sekeluarnya dari penjara. Kecerdasan otak Nabi Yusuf, pengetahuannya yang luas, kesabaran, kejujurannya, keramah tamahannya dan akhlak serta budi pekerti luhurnya, menurut pikiran raja, akan sangat bermanfaat bagi kerajaannya bila Nabi Yusuf diserahi pimpinan negara dan rakyat. Maka kepada Nabi Yusuf dalam pertemuan pertamanya dengan raja ditawarkan agar ia tinggal di istana mewakili raja, menyelenggarakan pemerintahan serta pengurusan negara, serta memimpin rakyat Mesir yang diramalkan akan menghadapi masa-masa sukar dan sulit. Nabi Yusuf tidak menolak tawaran raja Mesir itu. Ia menerimanya asal saja kepadanya diberi kekuasaan penuh dalam bidang keuangan dan bidang pengedaran bahan makanan. Karena menurut pertimbangan Nabi Yusuf, kedua bidang yang berkaitan antara satu sama lain itu merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Raja yang sudah mempunyai kepercayaan penuh terhadap diri Nabi Yusuf, terhadap kecerdasan otaknya, kejujuran serta kecakapannya, akhirnya menyetujui pikiran beliau dan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf dalam suatu upacara penobatan yang menurut lazimnya dan kebiasaan yang berlaku pada hari penobatan yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh para pembesar negeri dan pemuka-pemuka masyarakat. Nabi Yusuf dikukuhkan sebagai wakil raja,
dengan mengenakan pakaian kerajaan dan di lehernya dikalung dengan kalung emas. Kemudian raja di hadapan para hadirin melepaskan cincin dari jari tangannya, lalu dipasangkannya ke jari tangan Nabi Yusuf sebagai tanda penyerahan kekuasaan kerajaan. Setelah selesai penobatan dan serah terima jabatan Nabi Yusuf, maka Raja Mesir berkenan untuk mengawinkan Yusuf dengan Zulaiha, janda majikannya yang telah mati ketika Nabi Yusuf masih dalam penjara. Kemudian setelah Nabi Yusuf hidup dengan istrinya, ia berkata, "Tidakkah ini lebih baik daripada apa yang Anda kehendaki dahulu itu?" Lalu menjawab Zulaiha, "Wahai orang yang jujur dan baik, jangan mencelaku. Kamu mengetahui bahwa aku dahulu sedemikian muda dan cantik, dalam keadaan serba mewah, sedang suamiku lemah, tidak dapat memuaskan istri dan dijadikan kamu oleh Allah sedemikian tampannya. Maka aku kalah dengan hawa nafsuku." Demikianlah keadaannya. Karena itu Nabi Yusuf masih bertemu dengan Zulaiha dalam keadaan gadis dan mendapat 2 orang putera, Ifratsim dan Minsya bin Yusuf. Demikianlah rahmat dan karunia Tuhan yang telah memberi kedudukan tinggi dan kerajaan besar kepada hambanya Nabi Yusuf. Setelah mengalami beberapa penderitaan dan ujian yang berat, yang dimulai dengan pelemparannya ke dalam sebuah perigi oleh saudara-saudaranya sendiri, kemudian dijual belikannya sebagai hamba dalam suatu penawaran umum. Dan pada akhirnya setelah ia mulai merasa ketenangan hidup di rumah pejabat Mesir, datanglah godaan dan fitnahan yang berat bagi dirinya, di mana nama baiknya dikaitkan dengan suatu perbuatan maksiat yang menyebabkan ia meringkuk dalam penjara selama bertahun-tahun. Sebagai penguasa yang bijaksana, Nabi Yusuf memulakan tugasnya dengan mengadakan lawatan ke daerah-daerah yang termasuk dalam kekuasaannya untuk berkenalan dengan rakyat jelata serta daerah yang diperintahnya dari dekat, sehingga segala rancangan dan peraturan yang akan diadakan dapat memenuhi keperluan dan sesuai dengan iklim dan keadaan daerah. Dalam masa 7 tahun pertama Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan di Mesir, rakyat merasakan hidup tenteram, aman dan sejahtera. Barang-barang keperluan cukup terbagi merata, dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam pada itu, Nabi Yusuf tidak lupa akan peringatan yang terkandung dalam mimpi Raja Mesir, bahwa akan datang masa 7 tahun yang sukar dan sulit. Maka untuk menghadapi masa itu, Nabi Yusuf mempersiapkan gudang dan kepuk-kepuk bagi penyimpanan bahan makanan untuk musim kemarau yang akan datang. Berkat pengurusan yang bijaksana dari Nabi Yusuf, maka setelah masa hijau dan subur berlalu, dan masa kemarau kering tiba, rakyat Mesir tidak sampai mengalami krisis makanan atau derita kelaparan. Persediaan bahan makanan yang dihimpun di waktu masa hijau dan subur dapat mencukupi keperluan rakyat selama masa kering. Bahkan masih dapat menolong masyarakat Mesir yang sudah kekurangan bahan makanan dan menghadapi bahaya kelaparan. Kemudian datanglah orang dari kota dan desa-desa pinggiran Mesir, bahkan dari negara-negara yang berhampiran Mesir yang sudah kekurangan bahan makanan bagi rakyatnya. Mereka datang bagi mengharapkan pertolongan Nabi Yusuf untuk memberi kesempatan membeli gandum serta lain-lain bahan makanan yang masih tersedia dalam gudang-gudang pemerintah. Di antara para pendatang yang ingin berbelanja di Mesir, terdapat rombongan orang-orang Palestina, termasuk di antara mereka ialah saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri. Ialah penyebab utama bagi penderitaan yang telah dialaminya. Nabi Yusuf segera mengenal mereka, tetapi sebaliknya mereka tidak mengenal akan Nabi Yusuf yang pernah dilemparkan ke dalam telaga. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Yusuf masih hidup. Apalagi menjadi orang besar memimpin negara Mesir sebagai wakil raja yang berkuasa mutlak. Atas pertanyaan Nabi Yusuf berkatalah juru cakap rombongan putra-putra Yakub, "Wahai paduka Tuan, kami adalah putra-putra Yakub yang kesemuanya adalah 12 orang. Yang termuda di antara kami putra ayah yang bungsu. Kami tinggalkan di rumah untuk menjaga ayah kami yang telah lanjut usia dan buta pula. Seorang saudara lain telah lama meninggalkan rumah dan hingga kini kami tidak mengetahui di mana dia berada. Kami datang kemari atas perintah ayah kami agar memohon pertolongan dan bantuan paduka Tuan yang budiman. Kiranya dapat memberi kesempatan memperkenankan kami membeli gandum dari persediaan pemerintahan Tuan bagi memenuhi keperluan kami yang sangat mendesak sehubungan dengan krisis bahan makanan yang menimpa daerah kami." Berkata Nabi Yusuf menjawab keterangan-keterangan saudaranya itu, "Sesungguhnya kami meragukan identitas kamu dan menyaksikan keteranganmu ini. Kami tidak dapat mengabaikan adanya kemungkinan bahwa kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh-musuh kami untuk mengadakan kekacauan dan kekacauan di negeri kami. Karenanya kami menghendaki memberi bukti-bukti yang kuat atas kebenaran kata-katamu, atau membawa saksi-saksi yang kami percaya bahwa kamu adalah betul-betul putra-putra Yakub." Paduka Tuan yang bijaksana, menyambut juru cakap itu, "Kami adalah orang-orang musafir garib di negeri Tuan,
Tidak seorang pun di sini mengenal kami atau kami kenal. Maka sulit sekali bagi kami pada masa ini memberi bukti atau membawa saksi sebagaimana Paduka Tuan serukan. Maka kami hanya berpasrah kepada Paduka Tuan untuk memberi jalan kepada kami dengan cara bagaimana kami dapat memenuhi seruan Paduka itu. Baiklah, Nabi Yusuf berkata, kali ini kami memberi kesempatan kepada kamu untuk membeli gandum dari gudang kami secukupnya keperluan kamu sekeluarga. Dengan syarat bahwa kamu harus kembali ke sini secepat mungkin, membawa saudara bongsumu yang kamu tinggalkan di rumah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka kami tidak akan melayani keperluan kamu akan gandum untuk masa selanjutnya. Lalu berkata abang kepada Yusuf yang tidak mengenalkannya itu, Paduka Tuan, kami mengira bahwa ayah kami tidak akan mengizinkan kami membawa adik bongsu kami ke sini, karena ia adalah kesayangan ayah kami yang sangat dicintai, dan dia adalah penghibur ayah yang menggantikan kedudukan saudara kami Yusuf. Sejak ia keluar dari rumah menghilangkan tanpa meninggalkan bekas. Akan tetapi bagaimanapun untuk kepentingan kami sekeluarga, akan kami usahakan sedapat mungkin memujuk ayah agar mengizinkan kami membawa adik kami Benyamin kemari dalam kesempatan yang akan datang. Sejak awal Nabi Yusuf melihat wajah-wajah saudaranya yang datang memerlukan gandum, tidak ada niat sedikit pun dalam hatinya hendak mempersukarkan misi mereka sebagai balas dendam atas perbuatan yang mereka telah lakukan terhadap dirinya. Soal jawab yang dilakukan dengan mereka hanya sekadar ingin mengetahui keadaan ayah dan adik bongsunya, Benyamin yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan, dan hanya sekadar taktik untuk mempertemukan kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya yang sudah lama terpisah. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan pegawai-pegawainya mengisi karung-karung saudaranya dengan gandum dan bahan makanan yang mereka perlu. Sedang barang-barang emas dan perak yang mereka bawa untuk harga gandum dan bahan makanan itu diisikan kembali ke dalam karung-karung mereka secara diam-diam tanpa mereka ketahui. Setibanya kembali di Palestina, berceritalah mereka kepada ayahnya Yakub tentang perjalanan mereka dan bagaimana Yusuf menerima mereka, yang dipujinya sebagai penguasa yang bijaksana, adil, sabar, rendah hati dan sangat ramah tamah. Tanpa sedikit kesukaran pun mereka telah diberikan hajat mereka dari gandum yang diisikan sekali oleh pegawai-pegawai Yusuf ke dalam karung mereka. Disampaikan pula oleh mereka kepada ayahnya bahwa mereka diharuskan oleh Yusuf membawa adik bongsu mereka ke Mesir. Bila mereka datang lagi untuk membeli gandum dan bahan makanan tanpa membawa adik termaksud, mereka tidak akan dilayani dan diperkenankan membeli gandum yang mereka perlukan. Karenanya, mereka dari jauh-jauh hari mohon agar mereka diperkenankan membawa adik mereka Benyamin bila mereka harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum lagi. Berkata Nabi Yakub serta-merta setelah mendengar cerita putra-putranya, tidak, sesekali tidak akan kuberikan izin kepadamu untuk membawa Benyamin jauh daripadaku. Aku tidak akan mempercayakan Benyamin kepadamu setelah apa yang terjadi dengan diri Yusuf adikmu. Kamu telah berjanji akan menjaganya baik-baik, bahkan sanggup mengorbankan juaragamu untuk keselamatannya. Akan tetapi, apa yang telah terjadi adalah sebaliknya. Kamu pulang ke rumah dalam keadaan selamat, sedang adikmu Yusuf kamu lepaskan menjadi mangsa serigala. Cukuplah apa yang telah kualami mengenai diri Yusuf, dan janganlah terulang lagi kali ini mengenai diri Benyamin. Kemudian ketika karung-karung yang dibawa kembali dari Mesir dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat barang-barang emas dan perak yang telah mereka bayarkan untuk harga gandum yang dibeli. Maka seraya tercengang bercampur gembira, berlari-larilah mereka menyampaikan keheranan mereka kepada ayahnya. Mereka berkata, "Wahai ayah, kami tidak berdusta dalam cerita kami tentang itu penguasa Mesir orang baik hati. Lihatlah barang-barang emas dan perak yang telah kami bayarkan untuk ganti gandum yang kami terima, dipulangkan kembali ke dalam karung-karung kami tanpa kami mengetahui. Jadi apa yang kami bawa ini adalah pemberian percuma dari penguasa Mesir yang sangat murah hati itu. Dengan diperolehnya gandum, bantuan percuma dari putera yang tidak mereka kenali, keluarga Yakub menjadi tenang dan merasa buat beberapa waktu bahwa api di dapur rumah akan tetap menyala. Akan tetapi persediaan yang terbatas itu tidak bertahan lama jika tidak disusul dengan pengisian stok baru selama musim kemarau belum berakhir. Demikianlah, maka Nabi Yakub yang melihat persediaan gandumnya makin hari makin berkurangan, sedangkan tanda-tanda berakhirnya krisis makanan belum nampak. Terpaksalah ia mengutus putera-putranya kembali ke Mesir untuk memperoleh bekalan untuk kedua kalinya dari Yusuf wakil raja negeri itu. Dan karena putera-putera Yakub tidak akan berangkat ke Mesir tanpa Benyamin, sesuai janji mereka kepada Yusuf, maka terpaksa pulalah Yakub mengikut sertakan putera bongsunya Benyamin dalam rombongan abang-abangnya. Dengan iringan doa serta nasihat si ayah, berangkatlah kafilah putera-putera Yakub yang terdiri dari 11 orang. Setiba mereka di perbatasan kota,
berpisahlah menjadi beberapa kelompok memasuki kota dari arah yang berlainan, sesuai dengan pesan ayah mereka untuk menghindari timbulnya iri hati penduduk, serta prasangka dan tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata musuh. Setibanya di istana kerajaan, mereka diterima oleh adik mereka sendiri Yusuf yang belum mereka kenal kembali, dengan penuh ramah tamah dan dihormati dengan jamuan makan. Bagi mereka disediakan tempat penginapan untuk setiap 2 orang sebuah rumah, sedang adik bongsu Yusuf, Benyamin, diajak bersamanya menginap di dalam istana. Sewaktu berada berduaan dengan Yusuf, Benyamin mencucurkan air mata seraya berkata kepada abangnya yang belum dikenal kembali, "Andaikan abangku Yusuf masih hidup, nescaya engkau akan menempatkan aku bersamanya di sebuah rumah tersendiri sebagaimana saudara-saudaraku yang lain." Yusuf lalu menghiburkan hati adiknya dengan kata-kata, "Sukakah engkau bila aku menjadi abangmu, menggantikan abangmu yang hilang itu?" Benyamin menjawab, "Tentu. Namun sayang sekali bahwa engkau tidak dilahirkan oleh ayahku Yakub dan ibuku Rahil." Mendengar kata-kata si adik yang merawankan hati itu, bercucurlah air mata Yusuf, lalu memeluk adiknya sambil mengaku bahwa dia adalah Yusuf, abangnya yang hilang itu. Ia menceritakan kepada adiknya penderitaan-penderitaan yang telah dialami sejak ia dicampakkan ke dalam perigi, diperjualbelikan sebagai hamba sahaya, ditahannya dalam penjara selama bertahun-tahun tanpa dosa, dan akhirnya berkat rahmat dan kurniaan Tuhan, diangkatlah ia sebagai wakil raja yang berkuasa mutlak. Yusuf mengakhiri beritanya dengan berpesan kepada adiknya agar merahasiakan apa yang telah ia dengarkan dan jangan sampai diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Alangkah gembiranya Benyamin mendengar cerita abangnya yang selalu dikenangnya sejak ia hilang meninggalkan rumah bersama-sama saudara-saudaranya berkelana beberapa tahun yang lalu. Ia segera memeluk abangnya kembali seraya berkata, "Aku tidak dapat bayangkan betapa gembiranya ayah bila ia mendengar bahwa engkau masih hidup dalam keadaan segar bugar, sihat afiat, menguasai suatu kerajaan besar, tinggal di dalam istana yang diliputi oleh segala kemewahan dan kemegahan. Sebab sejak engkau menghilang, ayah kami tidak pernah terlihat gembira. Ia selalu diliputi oleh rasa sedih dan duka. Tidak pernah sedikit pun bayanganmu terlepas dari ingatannya. Demikianlah keadaan ayah kami, hai Yusuf. Sejak engkau menghilang dari rumah dan menghilang, sampai-sampai menjadi putih matanya karena kesedihan dan tangisnya yang tidak ada hentinya." Yusuf menerima saudara-saudaranya sebagai tamu selama 3 hari 3 malam. Setelah selesai masa bertamu, bersiap-siaplah mereka untuk pulang kembali ke negerinya. Sesudah karung-karung mereka diisi dengan gandum dan bahan-bahan makanan lain yang mereka perlukan. Setelah berjabat tangan, meminta diri dari Yusuf, bergeraklah kafilah menuju pintu gerbang keluar kota. Tetapi sebelum kafilah sempat melewati batas kota, tiba-tiba beberapa pengawal istana yang berkuda mengejar mereka dan memerintah agar berhenti dan dilarang meneruskan perjalanan sebelum diadakan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa. Para pengawal mengatakan bahwa sebuah piala gelas minum raja telah hilang dan mungkin salah seorang dari mereka yang mencurinya. Kafilah berhenti di tempat dan dengan heran berkatalah juru cakap mereka, "Demi Allah, kami datang kemari bukannya untuk mengacau dan sangat tidak mungkin bahwa salah seorang dari kami akan mencuri piala itu. Kami adalah putra-putra Yakub pesuruh Allah. Kami sudah merasa berhutang budi kepada raja dan banyak berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Tidak mungkin kami akan membalas kebaikan hati raja dengan mencuri barang-barangnya. Namun untuk membenarkan kata-kata kami tidak berkeberatan karung-karung dan barang kami dibongkar dan digeledah sepuas-puasnya. Dan bila ternyata ada salah seorang dari kami yang kedapatan piala itu di dalam kumpulan barangnya, kami rela menyerahkannya kepada raja untuk diberi ganjaran yang setimpal." Penggeledahan dilakukan oleh para pengawal. Barang serta karung-karung diturunkan dari atas punggung unta, dibongkar dan diperiksa. Sejurus kemudian berteriaklah salah seorang pengawal dengan memegang piala di tangannya seraya berkata, "Inilah dia piala yang hilang." Para anggota rombongan terkejut, mengangakkan mulut, sambil memandang satu dengan yang lain keheranan, seakan-akan masing-masing bertanya di dalam diri sendiri, "Gerangan musibah apakah yang menimpa mereka ini? Sangat berat, bahkan tidak mungkin mereka akan percaya bahwa salah seorang dari rombongan bersaudara itu melakukan perbuatan yang akan mencemarkan nama baik mereka." Namun yang mereka saksikan dengan mata kepalanya masing-masing tidak dapat dimungkiri dan ditolak kebenarannya. Bertanya pemimpin rombongan kepada pengawal, dari mana mereka dapatkan piala itu. Mereka menunjuk kepada salah satu bagasi, yang ternyata bahwa bagasi itu adalah kepunyaan adik bongsu mereka yaitu Benyamin. Maka sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, ditahanlah Benyamin dan tidak diizinkan menyertai rombongan itu pulang. Pada masa itu terbayanglah di hadapan mereka wajah Yakub ayah mereka,
yang sedang buta dan mengidap penyakit karena tidak henti-hentinya mengenangkan dan mengingati Yusuf, ayah yang dengan susah payah dan dengan rasa berat melepaskan Benyamin menyertai mereka ke Mesir. Karena khawatir berulangnya kembali tragedi Yusuf akan dialami oleh adik bongsunya Benyamin. Bagaimana harus mereka hadapi ayah mereka yang telah diberikan janji yang teguh atas nama Allah akan membawa Benyamin kembali? Dan apakah akan percaya ayah mereka diberitahu bahwa Benyamin telah ditahan di Mesir karena mencuri piala raja? Tidakkah berita itu kelak akan menjadikan penyakit ayah mereka makin parah? Bahkan mungkin akan membinasakannya dan mengakhiri hayatnya. Selagi pertanyaan-pertanyaan itu berputar di dalam pikiran mereka, Benyamin termenung seorang diri, tidak berkata sepatah kata pun. Ia ternganga keheranan. Bagaimana piala itu boleh didapati di dalam bagasinya, padahal ia sesekali tidak merasa menyentuhnya. Ia ingin menolak tuduhan dan menyangkal dakwaan terhadap dirinya, namun akan merasa sia-sia belaka. Bahkan akan menambah menjengkelkan para pengawal yang telah mengeluarkan piala dari bagasinya sebagai bukti yang nyata yang tidak dapat dibantah. Ia hanya berpasrah kepada Allah yang mengetahui bahwa ia bersih dari tuduhan mencuri. Anggota rombongan ramai-ramai mendatangi Yusuf, memohon kebijaksanaannya agar menerima salah seorang dari mereka untuk menggantikan Benyamin sebagai tahanan. Berkata mereka, "Wahai Paduka Tuan, kami sadar bahwa adik bongsu kami bersalah dan kami tidak dapat memungkiri kenyataan yang telah kami saksikan dengan mata kepala kami ketika piala diketemukan di dalam bagasinya. Akan tetapi memohon kebijaksanaan dan belas kasihan Tuan agar adik kami Benyamin meninggalkan Mesir, dan sebagai gantinya Paduka Tuan dapat menuju salah seorang daripada kami sebagai tahanan. Sebab bila rombongan kami tiba di tempat tanpa Benyamin, hal itu akan sangat menyedihkan ayah kami. Bahkan mungkin dapat membinasakan jiwanya. Ayah kami yang sudah lanjut usia, hampir mencapai 1 abad, berada dalam keadaan sakit. Sejak kehilangan putra kesayangannya Yusuf, adalah adik kami Benyamin ini yang menjadi penghibur hatinya yang dirundung duka dan sedih sepanjang hayatnya. Ia bahkan tidak mengizinkan kami membawanya kemari kalau bukan karena terpaksa. Telah berkurangnya persediaan gandum di rumah kami, maka sangat kami harapkan belas kasihan Paduka Tuan kepada ayah kami dengan melepaskan Benyamin dan menahan salah seorang daripada kami sebagai gantinya." Yusuf menolak permohonan dan berpegang teguh pada persepakatan yang telah sama dipersetujui, bahwa barang siapa kedapatan piala di dalam bagasinya akan ditahan. Apalagi menurut syariat Nabi Yakub bahwa barang siapa yang mencuri, maka hukumannya ialah si pencuri dijadikan hamba 1 tahun lamanya. Dalam permusyawaratan yang telah dilakukan oleh abang-abang Yusuf telah gagal memperoleh persetujuannya untuk melepaskan Benyamin dari tahanan. Berkatalah Yahudza, saudara tertua di antara mereka, "Aku tidak mempunyai muka untuk menghadap ayah tanpa Benyamin. Kami telah mendurhakai ayah dengan melemparkan Yusuf ke dalam perigi, sehingga akan menjadikan ayah menderita sepanjang hayat, dan kini akan menambahkan lagi penderitaan ayah dengan meninggalkan Benyamin seorang diri di sini tanpa kami mengetahui nasib apa yang akan dialaminya. Sedang kami telah berjanji dan bersumpah akan membawanya kembali jika apapun yang akan kami hadapi untuk menjaga keselamatannya. Karenanya aku akan tinggal di sini buat sementara dan tidak akan pulang ke rumah sebelum ayah memanggilku dan mengizinkanku kembali. Pergilah kamu segera pulang kembali dan ceritakanlah kepada ayah apa yang telah terjadi dengan sebenarnya. Dan bila ayah tidak mempercayaimu disebabkan pengalamannya dengan Yusuf, maka biarlah ia menanya kepada kafilah-kafilah dan orang-orang yang telah menyaksikan peristiwa penggeledahan dengan mata kepala mereka sendiri di tempat kami ditahan." Berangkatlah kafilah Yakub kembali ke tanah airnya dengan hanya terdiri dari 9 orang, meninggalkan di belakang mereka abang sulungnya Yahudza dan adik bongsunya Benyamin. Setiba mereka di rumah hanya dengan 9 orang dan menghadap ayahnya menceritakan apa yang telah terjadi pada diri Benyamin dan Yahudza, Nabi Yakub berkata seraya berpaling daripada mereka dan mengusap dada, "Oh alangkah sedihnya hatiku karena hilangnya Yusuf yang masih terbayang wajahnya di depan mataku. Kini kamu tambah lagi penderitaanku dengan meninggalkan Benyamin di negeri orang. Untuk kedua kalinya kamu melanggar janjimu dan sumpahmu sendiri, dan untuk kedua kalinya aku kehilangan putra yang sangat aku sayangi, dan hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu. Semoga Allah memberi kesabaran kepadaku dan mempertemukanku kembali dengan anak-anakku semuanya." Ucap Yakub kepada mereka. Berkata putra-putranya menjawab, "Wahai ayah, demi Allah, engkau akan mengidap penyakit yang berat dan akan binasalah engkau bila engkau terus-menerus mengenangkan Yusuf dan tidak berusaha menghilangkan bayangannya dari pikiranmu." Menjawab teguran putra-putranya itu, berucaplah Yakub, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan nasibku, kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Kemudian, mengenai diri Benyamin yang ditahan oleh pengawal-pengawal kerajaan,
Maka sepeninggalan abang-abangnya, oleh Yusuf diberitahu bahwa piala raja yang terdapat di dalam bagasinya adalah perbuatan pengawal-pengawalnya yang memang sengaja diperintah oleh beliau untuk diisikan ke dalam bagasi Benyamin itu dengan maksud menahannya tinggal bersamanya di dalam istana. Ia membesarkan hati adiknya dengan meramalkan bahwa akan tiba kelak suatu saat di mana ia dengan adiknya dan seluruh keluarga akan bertemu dan berkumpul kembali. Sejak kembalinya kafilah putra-putranya dari Mesir tanpa Benyamin dan Yahudza, maka duka nestapa dan kesedihan Yakub makin mendalam dan menyayat hati. Ia tidak merasakan tidur bermalam-malam, mengenangkan ketiga putranya yang tidak berketentuan tempat dan nasibnya. Ia hanya terasa terhibur bila ia sedang menghadap kepada Allah, bersolat, bersujud seraya memohon kepada Allah agar mengurniainya kesabaran dan keteguhan iman menghadapi ujian dan percobaan yang sedang ia alami. Fisik Nabi Yakub makin hari makin menjadi lemah, tubuhnya makin kurus hingga tinggal kulit melekat pada tulang. Ditambah pula dengan kebutaan matanya yang menjadi putih, hal mana menjadikan putra-putranya khawatir terhadap kelangsungan hidupnya. Mereka menegurnya dengan mengatakan, "Wahai ayah, ayah adalah seorang nabi dan pesuruh Allah yang daripadanya wahyu diturunkan dan daripadanya kami mendapat tuntutan dan ajaran beriman. Sampai bilakah ayah bersedih hati dan mencucurkan air mata mengenangkan Yusuf dan Benyamin? Tidak cukupkah sudah bahwa badan ayah hanya tinggal kulit di atas tulang dan mata ayah menjadi buta? Kami sangat khawatir bahwa ayah akan menjadi binasa bila tidak menyadarkan diri dan berhenti mengenangkan Yusuf dan Benyamin." Yakub menjawab teguran putra-putranya itu mengatakan, "Kata-kata teguranmu bahkan menambahkan kesedihan hatiku dan bahkan membangkitkan kembali kenangan-kenanganku pada masa yang lalu, di mana semua anak-anakku berkumpul di depan mataku. Aku berkeyakinan bahwa Yusuf masih hidup dan suara hatiku membisikkan kepadaku bahwa ia masih berkeliaran di atas bumi Allah ini. Namun di mana ia berada dan nasib apa yang ia alami, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Bila kamu benar-benar sayang kepadaku dan ingin melegakan hatiku serta menghilangkan rasa sedih dan duka citaku, pergilah kamu merantau mencari jejak Yusuf dan berusahalah sampai menemuinya, dan setidak-tidaknya mendapat keterangan di mana ia berada sekarang, dan jangan sesekali berputus asa karena hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa dari rahmat Allah." Seruan Yakub dipertimbangkan oleh putra-putranya dan diterimanya saranannya. Setidak-tidaknya ia sekadar membesarkan hati si ayah dan meredakan rasa penderitaannya yang berlarut-larutan. Dan sekalipun mereka merasa tidak mungkin mendapat Yusuf dalam keadaan hidup, namun bila mereka berhasil memujuk penguasa Mesir mengembalikan Benyamin, maka hal itu sudah cukup merupakan penghibur bagi ayah mereka, serta obat yang dapat meringankan rasa sakit hatinya. Rancangan perjalanan dirundingkan dan terpilihlah Mesir sebagai tujuan pertama dari perjalanan mereka mencari jejak Yusuf sesuai dengan seruan Yakub dengan maksud sampingan ialah membeli gandum untuk mengisi persediaan yang sudah berkurang. Tibalah kafilah putra-putra Yakub di Mesir untuk ketiga kalinya, dan dalam pertemuan mereka dengan Yusuf, wakil raja Mesir yang berkuasa, berkatalah juru cakap mereka, "Wahai paduka tuan, keadaan hidup yang sukar dan melarat di negeri kami yang disebabkan oleh krisis makanan yang belum teratasi memaksa kami kembali untuk ketiga kalinya mengharapkan bantuan dan murah hati paduka tuan. Kedatangan kami kali ini juga untuk mengulang permohonan kami kepada paduka tuan, agar kiranya adik bongsu kami Benyamin dilepaskan, untuk kami bawa kembali kepada ayahnya yang sudah buta, kurus kering dan sakit sejak Yusuf, abang Benyamin hilang. Kami mengharapkan kebijaksanaan paduka tuan agar melepaskan permohonan kami ini. Kalau dengan kembalinya Benyamin kepada pangkuan ayahnya, akan meringankan penderitaan batinnya, serta memulihkan kembali kesehatan badannya yang hanya tinggal kulit melekat pada tulangnya." Kata-kata yang diucapkan oleh abang-abangnya menimbulkan rasa haru pada diri Yusuf dan tepat mengenai sasaran di lubuk hatinya, menjadikan ia merasakan bahwa masanya telah tiba untuk mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dengan demikian akan dapat mengakhiri penderitaan ayahnya yang malang itu. Berucaplah Yusuf kepada saudara-saudaranya secara mengejek, "Masih ingatkah kamu apa yang telah kamu lakukan terhadap adikmu Yusuf? Tatkala kamu memperturutkan hawa nafsu melemparkannya ke dalam perigi di suatu tempat yang terpencil? Dan masih teringatkah olehmu tatkala seorang daripadamu memegang Yusuf dengan tangannya yang kuat, menanggalkan pakaiannya dari tubuhnya, lalu dalam keadaan telanjang bulat ditinggalkannya lah ia seorang diri di dalam perigi yang gelap dan kering itu, lalu tanpa menghiraukan ratap tangisnya, kamu kembali pulang ke rumah dengan rasa puas, seakan-akan kamu telah membuang sebuah benda atau seekor binatang yang tidak patut dikasihani dan dihiraukan nasibnya." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh wakil raja Mesir itu, tercenganglah para saudara Yusuf, bertanya-tanya kepada diri sendiri masing-masing, seraya memandang antara satu dengan yang lain.
bagaimana peristiwa itu sampai diketahuinya secara terperinci. Padahal tidak seorang pun dari mereka pernah membocorkan berita peristiwa itu kepada orang lain. Juga kepada Benyamin pun yang sedang berada di dalam istana raja. Kemudian masing-masing dari mereka menyorotkan matanya, mulut Mia, dan seluruh tubuhnya dari kepala sampailah ke kaki. Dicarinya ciri-ciri khas yang mereka ketahui berada pada tubuh Yusuf semasa kecilnya. Lalu berbisik-bisiklah mereka dan sejurus kemudian keluarlah dari mulut mereka secara serentak suara teriakan. "Engkaulah Yusuf." "Benar," Yusuf menjawab. "Akulah Yusuf dan ini adalah adikku setunggal ayah dan ibu, Benyamin. Allah dengan rahmat-Nya telah mengakhiri segala penderitaanku dan segala ujian berat yang telah aku alami. Dan dengan rahmat-Nya pula kami telah dikurniai nikmat rezeki yang melimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa serta bertawakal tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya." Setelah mendengar pengakuan Yusuf, berubahlah wajah mereka menjadi pucat. Terbayang di depan mata mereka apa yang mereka perbuat terhadap diri adik mereka Yusuf, yang berada di depan mereka sebagai wakil Raja Mesir yang berkuasa penuh. Mereka gelisah tidak dapat membayangkan pembalasan apa yang akan mereka terima dari Yusuf atas dosa mereka itu. Berkatalah saudara-saudara Yusuf dengan nada yang rendah, "Sesungguhnya kami telah berdosa terhadap dirimu dan bertindak kejam ketika kami melemparkan kamu ke dasar telaga. Kami lakukan perbuatan kejam itu terdorong oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan yang terkutuk. Kami sangat sesalkan peristiwa yang terjadi itu, yang berakibat penderitaan bagimu dan bagi ayah kami. Akan tetapi kini nampak kepada kami kelebihanmu di atas diri kami, dan bagaimana Allah telah memurniakan nikmat-Nya kepadamu, sebagai ganti penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan kami yang durhaka terhadap dirimu. Maka terserah kepadamu untuk tindakan pembalasan apakah yang akan kau timpakan di atas diri kami yang telah berdosa dan mendurhakaimu." Berucaplah Yusuf menenteramkan hati saudara-saudaranya yang sedang ketakutan. Tidak ada manfaatnya menyesalkan apa yang telah terjadi dan menggugat kejadian-kejadian yang telah lalu. Cukuplah sudah bila itu semua menjadi pengajaran bahwa mengikuti hawa nafsu dan suara syaitan selalu akan membawa penderitaan dan mengakibatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosamu, karena Dialah yang Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Pergilah kamu sekarang juga kembali kepada ayah dengan membawa baju kemejaku ini. Usapkanlah ia pada kedua belah matanya yang insya Allah akan menjadi terang kembali. Kemudian bawalah ia bersama semua keluarga ke sini secepat mungkin." Maka bertolaklah kafilah putra-putra Yakub dengan diliputi rasa haru bercampur gembira, kembali menuju ke Palestina membawa berita gembira bagi ayah mereka yang sedang menanti hasil usaha pencarian Yusuf yang disarankannya. Dan selagi kafilah sudah mendekati akhir perjalanannya dan hampir memasuki Palestina, ayah mereka Nabi Yakub memperoleh firasat bahwa pertemuan dengan Yusuf, putra kesayangannya, sudah berada di ambang pintu. Firasat itu diperolehnya sewaktu ia merenung seorang diri di mihrab tempat ibadahnya bermunajat kepada Allah, berzikir dan bersujud seraya melepaskan air matanya bercucuran, dan suara tangisnya menggema di seluruh sudut rumah. Suara tangisnya berbalik menjadi gelak ketawa, air matanya berhenti bercucuran, dan keluarlah ia dari mihrabnya berteriak, "Aku telah mencium bau tubuh Yusuf dan aku yakin bahwa aku akan menemuinya dalam waktu dekat. Ini bukan hayalan dan bukannya pula bawaan kelemahan ingatan yang selalu kamu tuduhkan kepadaku." Kemudian berhentilah kafilah di depan pintu rumah. Turunlah putra-putra Yakub dari atas unta masing-masing, beramai-ramai masuk ke dalam rumah dan berpeluknyalah ayah sambil mengusapkan baju kemeja Yusuf pada kedua belah matanya. Seketika itu pula terbuka lebarlah kedua belah mata Yakub, bersinar kembali memandang wajah putra-putranya dan mendengar kisah perjalanan putra-putranya dan bagaimana mereka telah menemukan Yusuf bersama adiknya Benyamin. Disampaikan pula kepada ayah seruan dan undangan Yusuf agar semua sekeluarga berhijrah ke Mesir dan bergabung menjadi satu di dalam istananya. Dan segera berkemas-kemaslah Yakub sekeluarga menyiapkan diri untuk berhijrah ke Mesir. Dilangkulnyalah si ayah oleh Yusuf seraya mencucurkan air mata setiba Yakub di halaman istana bersama seluruh keluarga. Demikian pula ayah tidak ketinggalan mencucurkan air mata. Namun kali ini adalah air mata suka dan gembira. Semuanya merebahkan diri bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah serta penghormatan bagi Yusuf. Kemudian dinaikkannyalah ayah dan ibu tirinya yang juga saudara ibunya ke atas singgasana. Seraya berkata, "Wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku yang dahulu itu menjadi kenyataan. Dan tidak kurang-kurang rahmat dan kurniaan Allah kepadaku yang telah mengangkatku dari dalam perigi, mengeluarkan aku dari penjara dan mempertemukan kami semua. Setelah syaitan telah merusakkan perhubungan persaudaraan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki,
dan sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Yusuf mengangkat kedua tangannya berdoa, "Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku pengetahuan serta kepandaian mentakbir mimpi. Ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, beriman dan bertakwa, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Begitu sabarnya Yusuf menghadapi setiap cobaan hidup hingga ia diangkat derajatnya oleh Allah SWT, dikaruniakan banyak kelebihan dari manusia pada umumnya. Sekian kisah ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video kisah-kisah Islami berikutnya.